Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Bukan Menantu Impian. Sebelumnya Hanum mau ucapin banyak terima kasih yang sudah subscribe channel ini. Nah, biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Ras, kalau masak nanti tolong garamnya dikurangi. Tadi ibu komplain sama aku, katanya kamu masak keasinan. Aku yang sedang melipat kain cucian kering, menoleh pada Mas Rusdi, suamiku. Masa sih Mas, perasaan masakan untuk ibu sudah kulainkan kok. Dari pagi juga ibu diem-diem aja, gak ngeluh apa-apa ke aku, sahutku membela diri. Mas Rusdi menghempas tubuhnya ke sofa di dekatku. Ia bahkan belum berganti baju setelah pulang dari kantor. Wajahnya tampak lelah. Kamu yakin? Ia bertanya, tapi matanya fokus ke layar televisi. Iya Mas, coba Mas lihat di meja makan, lauk khusus untuk ibu malah hampir habis loh. Tadi sore bahkan ibu makan lahap, jawabku. Mas Rusdi diam saja. Tapi benakku dipenuhi tanda tanya. Apa jangan-jangan masakanku memang keasinan? Tapi jika memang begitu, kenapa ibu mertua tidak mengatakan langsung padaku? Mengapa harus mengatakan pada Mas Rusdi? Mau kemana kamu? Mas Rusdi bertanya ketika aku beranjak bangkit dari gunungan cucian kering. Mau ke ibumu, biar ku tanya langsung soal masakanku, jawabku. Jangan, cegahnya, aku mengernyitkan kening. Nanti ribut, darah tinggi ibu kumat, aku juga yang disalahin sama Mas Wisnu dan Mbak Wiwi. Lanjutnya dengan tampang tak bersemangat. Mau tidak mau aku urungkan niat untuk bertanya pada mertua. Bukan karena aku suka cari perkara, masalahnya aku tak suka jika ada sesuatu yang berkenaan denganku, tapi hanya dibicarakan di belakangku. Kalaupun memang aku salah, aku tak akan segan meminta maaf. Kenapa ya Mas? Sepertinya di mata ibu aku tak pernah benar, dan herannya ibumu bersikap seolah tidak ada apa-apa di depanku, tapi ngomongnya ke kamu atau ke saudara-saudaramu di luar kota. Dan sudah sering hal ini terjadi loh Mas. Sabar ya Ras, ibu orang tua, kita yang harus mengalah, Mas Rusdi berkata sambil menggenggam tanganku. Bu, ini ayamnya mau dimasak apa? Tanyaku pada ibu Mas Rusdi di dapur. Pagi ini aku membeli 1 kilogram ayam dan sayur kangkung di pasar. Terserah, jawabnya tanpa menoleh. Kalau ku masak opor boleh nggak? Tanyaku lagi. Iya boleh, hanya itu yang keluar dari mulutnya. Lalu berlalu masuk ke kamar. Hingga aku selesai memasak, ia tak kunjung keluar. Bu, ibu, Lara sudah selesai masak, ayo dimakan bu. Panggilku sambil mengetuk pintu kamarnya pelan. Tidak ada sahutan. Oh, mungkin dia sedang tidur, pikirku. Aku pun memilih melanjutkan beberes rumah. Aku menikah dengan Mas Rusdi sudah hampir 5 tahun. Tak kunjung mendapat momongan. Mas Rusdi memintaku resign dari pekerjaan sebelumnya sebagai pegawai HRD di salah satu mal besar di kotaku. Harapannya mungkin jika fokus mengurus rumah tangga, aku akan cepat hamil. Dapat kumaklumi keinginan suamiku, karena aku sendiri pun risih. Kerap mendapat pertanyaan kapan hamil, kapan punya momongan, bukan hanya dari keluarga, tapi juga para tetangga. Aku mencoba enjoy meski sebenarnya passionku adalah bekerja dan aku terbiasa mandiri. Menjadi ibu rumah tangga tentunya membuatku tergantung penuh soal finansial pada Mas Rusdi. Yang biasanya ada 2 sumber, kini hanya 1. Tentu aku harus pintar-pintar mengolah keuangan rumah tangga. Pekerjaan suamiku sebagai ASN sebenarnya mencukupi, hanya saja jika ada keinginanku untuk membeli sesuatu untuk diri sendiri, aku sungkan memintanya. Ditambah lagi sekarang ibunya ikut dengan kami setelah saudara tertua suami yakni Mas Wisnu dipindah tugaskan ke kota lain karena naik jabatan menjadi General Manager di sebuah perkantoran ekspor-impor terkenal non-Bonafit. Sebelumnya, ibu mertuaku tinggal bersama Mas Wisnu, istrinya, dan kedua anak kembar mereka, Arfan dan Arvin. Tahan-tahan kuping aja kamu dek sama ibu, bisik Mbak Nani, istri Mas Wisnu, ketika mengantar ibu ke rumah kami hari itu. Menjelang kepindahan mereka, aku tersenyum saja pada iparku itu. Sekarang aku sudah bebas dari nenek cerewet itu, Ras. Kasihan kamu yang sekarang harus merawatnya, Mbak Nani berkata sambil menatap kasihan padaku. Gak boleh gitu Mbak, ibu itu mertua kita, ujarku mengingatkan. Cibir iparku itu. Lihat saja entar, kamu akan tahu sendiri setelah tinggal dengannya. Lanjut Pak Nani yang hanya kutanggapi dengan senyuman. Sedang asik menonton televisi setelah semua pekerjaan rumah beres,
Tiba-tiba ponselku berbunyi. Ada panggilan masuk. Kulihat nama penelpon tertera di layar. Mbak Wiwi, kakak Mas Rusdi yang nomor 2. Halo, Assalamualaikum. Laras, kamu apain ibu sampai nangis-nangis begitu? Tanpa menjawab salam, iparku itu langsung memborbardir dengan tuduhan. Maaf mbak, ibu nangis. Aku bertanya heran. Iya, barusan ibu nelpon mbak nangis-nangis. Katanya gak mau makan karena kamu sengaja masak masakan yang bisa memicu darah tinggi ibu kumat. Astagfirullah, liriku. Kamu udah bosan ya ngerawat ibu? Nanti aku akan ngomong sama Rusdi, biar dia tahu kelakuan istrinya. Wah, keterlaluan. Difitnah lagi aku oleh mertua sendiri. Bahkan iparku hendak memprovokasi suami. Oke, aku tidak akan tinggal diam. Mbak, sebelum menuduh tolong dengar penjelasanku dulu. Iya, aku tadi memang masak opor ayam. Oke, aku salah, tapi gak boleh masak masakan bersantan. Aku lupa. Tapi sebelum masak, aku sudah bertanya lebih dulu pada ibu. Dan beliau jawab terserah. Aku mencoba menjelaskan. Alah, belaga lupa. Sudah sering ibu mengadu soal kelakuanmu, Laras. Dasar mantu gak becus. Pantesan kamu mandul. Sama mertua sendiri aja jahat. Makinya tanpa perasaan. Wajahku terasa memerah. Sedang hati ini langsung terbakar emosi yang dibuatnya. Mbak Wi, cukup ya. Kalau ibu dan mbak merasa aku gak becus jadi mantu, kenapa ibu gak ikut sama mbak aja? Mbak kan juga anaknya. Bawa aja ibu tinggal sama Mbak Wiwin. Ucapku dengan suara bergetar menahan geram. Oh, mau ngusir ibu kamu ya? Lupa, kamu tinggal di rumah adikku. Rumah kami berdua mbak. Kami membelinya bersama-sama sewaktu aku masih bekerja dulu. Sudah mbak, jangan merepet kemana-mana. Intinya, kalau kalian merasa aku salah terus di mata kalian, silahkan jemput ibu. Mungkin di sana, ibu akan lebih tenang dan bahagia. Kututup telepon begitu selesai berbicara. Nafas ini rasanya tersengal. Ada saja masalah. Kupandang pintu kamar mertua yang hanya beberapa meter dari tempatku duduk. Sedang kutimang-timang, apa perlu aku tanyai langsung perihal semua aduan dan fitnahnya selama ini tentangku. Setelah menutup telepon dari Mbak Wiwi barusan, hatiku diliputi kedongkolan luar biasa. Ini tak bisa dibiarkan. Entah apa maunya ibu Mas Rusdi ini, kenapa selalu mencela dan memfitnahku di depan anak-anaknya. Jika ia tak suka denganku, kenapa ia merestui pernikahanku dengan Mas Rusdi dulu? Kenapa tak dari awal saja dia melarang hubungan kami? Dengan mengumpulkan segenap keberanian, aku melangkah perlahan ke kamar ibu mertuaku itu. Kuatur gemuruh di dada agar tidak terlalu bergejolak. Tok tok tok. Bu, ini Laras, tolong buka pintunya bu. Laras ingin bicara, ucapku pelan. Padahal emosi sudah diubun-ubun akibat perkataan iparku tadi. Bu, tolong buka pintunya. Laras ingin bicara bu. Ada hal serius yang harus kita luruskan. Tegasku sekali lagi. Tidak lama pintu pun terbuka. Muncul wajah ibu Mas Rusdi. Anehnya tanpa ada ekspresi, rasa bersalah atau sejenisnya. Bahkan cenderung menantang. Ada apa Laras? Suaranya terdengar dingin. Bu, maaf kalau Laras lancang. Tapi sungguh Laras bingung kenapa ibu mengadu hal yang tidak-tidak pada Mas Rusdi dan Mbak Wiwi. Aku langsung bicara ke inti persoalan. Sesaat seperkian detik, wajah ibu tampak kaget. Tapi ia segera memasang wajah angkuh, khas orang yang tidak mau disalahkan. Apa maksudmu? Bu, kemarin Mas Rusdi bilang kalau ibu komplain karena Laras masak keasinan buat ibu. Dan yang barusan terjadi Mbak Wiwi telepon dan memaki-maki Laras. Lagi-lagi ribut soal makanan. Tolonglah bu, kalau ada yang tidak berkenan katakan langsung pada Laras agar bisa segera Laras perbaiki jika ada kesalahan. Ujarku sambil terus berusaha meredam kemarahan. Siapa yang ngadu macem-macem? Memang kenyataan kok. Ia menyahut cepat. Aku menarik napas, menghipun kesabaran yang hanya tinggal sedikit. Maka itu Laras bilang bu, kalau ada yang tidak berkenan tolong katakan langsung. Laras ini bukan Tuhan yang tahu segalanya, yang bisa mengetahui isi hati ibu jika ibu tidak mengatakan pada Laras. Aku mengulangi kalimat. Dari dulu emang sepertinya kamu tidak ikhlas menerima kehadiran ibu di sini Laras. Memang tidak kamu katakan, tapi kamu tunjukkan dengan sikap dan perlakuan kamu pada ibu. Duh, drama apa lagi ini ya Tuhan? Pembunuhan karakter. Sadis sekali ibu mertuaku ini. Seolah aku memperlakukannya dengan kejam. Dia Snow White dan aku sang penyihir jahat. Bu, tolong jangan bermain drama. Yang ibu katakan itu semua tidak benar. Selama ibu tinggal di sini, Laras selalu berusaha bersikap baik dan pantas pada ibu, ujarku. Tapi itu hanya pura-pura saja kan? Kamu bersikap baik, tapi semua makananku kamu beri racun. Nada suaranya yang meninggi sungguh membuatku tak suka. Suka berpikir negatif tentang orang lain dan selalu mengarang bebas untuk menjatuhkan orang lain itu melelahkan pikiran lo bu. Bisa-bisa hipertensi ibu kambuh.
bukan karena makanan yang keasinan atau yang bersantan, melainkan karena pikiran ibu sendiri. Ujarku dengan kalimat penuh penekanan. Kamu nyumpahin ibu, Ras? Bukan nyumpahin, Bu. Itu analisis dari akal pikiran yang sehat. Selagi ada umur, sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Laras mohon maaf kalau telah menyinggung perasaan ibu. Tapi Laras minta ibu berhentilah mengadu domba antara aku dan suami juga ipar-iparku. Selesai bicara, aku tinggalkan mertuaku begitu saja. Entah apa yang akan ia lakukan selanjutnya. Yang jelas, aku ingin dia tahu bahwa menantunya yang satu ini tidak bisa dia perlakukan seenaknya. Tinggal Mbak Wiwi sekarang. Tadi dia sampai ngata-ngatai aku mandul segala. Tega sekali dia bicara seperti itu. Tunggu saja giliranmu ya, Mbak. Aku tidak bisa terima atas segala tuduhan serta hinaannya tadi. Assalamualaikum. Suara Mas Rusdi terdengar olehku yang seperti biasa menonton acara infotainment sembari menunggu azan maghrib tiba. Waalaikumsalam, sahutku tanpa beranjak. Ras? Sahutku tanpa menoleh. Hatiku sudah menebak, suamiku ini pastilah sudah terkena ajian ular berpisah dari kakak dan ibunya. Aku mau bicara, Ras. Nada suaranya yang keras membuatku mau tak mau menoleh. Tuh kan, pasti benar dugaanku. Wajah Mas Rusdi tampak keruh. Bicara saja, Mas. Gak usah teriak-teriak gitu. Aku gak budek kok. Aku tak kalah ketus. Tadi kamu bicara apa sama ibu? Sampai-sampai melibatkan Mbak Wiwi segala? Tanya Mas Rusdi. Mas, kamu yang harusnya tanya sama ibumu. Bicara apa dia sama Mbak Wiwi? Sampai kakakmu itu menelpon dan maki-maki aku. Bahkan kakakmu juga sampai ngata-ngatain soal mandul segala. Aku mulai naik pitam. Kan kamu sudah sering aku minta untuk mengalah sama ibu. Beliau itu orang tua, Laras. Kenapa kamu gak bisa menyayang ibuku? What? Omongan macam apa ini? Kali ini aku langsung bangkit. Ku tenteng wajah Mas Rusdi dengan tatapan bengis. Mengalah dan ditindas adalah dua hal yang berbeda, Mas. Kapan aku bersikap kasar pada ibumu? Kapan aku bersikap jahat padanya? Kamu gak tahu, Mas. Karena kamu seharian bekerja di luar. Kamu gak lihat langsung dan hanya mendengar dari sebelah pihak. Dan kamu langsung menjudge aku yang tidak-tidak. Bergetar suaraku karena emosi. Mas Rusdi tampak surut setelah melihatku mulai menampakkan taring. Aku ini kau suruh berhenti bekerja supaya fokus mengurus rumah tangga serta agar cepat hamil. Nyatanya, aku setiap hari dibikin stres dan makan hati di rumahku sendiri. Aku kembali duduk di sofa depan TV. Kali ini fokusku tak lagi ke layar. Kedua mata ini memburam oleh air mata yang mengenang. Jadi apa maumu sekarang, Laras? Benar, kamu ingin mengusir ibuku dari rumah ini? Pertanyaan terlontar kembali dari bibir suamiku. Aku gak mengusir ibumu, Mas. Aku bilang pada kakakmu, jika aku terus dianggap tak becus merawat ibu, silakan bawa ibu tinggal bersamanya. Apa aku salah? Jawabku sambil memicingkan mata ke arahnya. Tapi ini rumahku, aku berhak membawa ibu tinggal di sini. Dan ini juga rumahku juga, aku berhak mendapat ketenangan di rumahku sendiri, Mas. Pangkasku cepat. Mas Rusdi menghela napas kasar, seolah ia ingin menumpahkan segala amarahnya padaku, tapi tak cukup nyali, sehingga ia frustasi. Sudah, Rus, kalian jangan bertengkar lagi, ibu akan ikut Wiwit saja. Si sumber masalah tahu-tahu datang ke tengah-tengah kami yang sedang berdebat. Aku menahan diri untuk tidak bicara apa-apa. Ingin kulihat apa rencana ibu mertua selanjutnya. Playing victim kah? Tidak, Bu. Ibu tetap di sini sama Rusdi. Tidak perlu kemana-mana, jawab Mas Rusdi. Tapi ibu tidak mau melihat kalian ribut terus. Biar ibu yang mengalah. Aku memutar bola mata melihat drama ibu dan anak yang berbakti ini. Dari awal Laras tidak pernah menolak kehadiran ibu di rumah kami. Justru Laras senang ketika berpikir jika ibu tinggal sama kami, maka Laras tidak akan sendiri dan merasa kesepian lagi jika ditinggal Mas Rusdi bekerja. Kutimbali obrolan di antara mereka berdua. Laras ikhlas ingin berbakti pada ibu, tapi Laras juga tak mengerti kenapa ibu sangat membenci Laras. Lanjutku. Kamu jangan pura-pura, Ras. Jelas malam kamu katakan bahwa kamu terganggu dengan kehadiran ibu di sini. Ucap mertua dengan wajah belagak sedih. Geram di hati ini tidak usah ditanya. Astagfirullah. Ucap Bu, istighfar. Cukup, Ras. Hormati ibuku. Jika kau tak bisa, silahkan keluar dari rumah ini. Bentangan Mas Rusdi seketika membungkamku. Kulemparkan tatapan tajam ke arahnya dan ibunya bergantian. Aneh kamu, Mas. Kenapa jadi aku yang harus keluar dari rumah ini? Ini juga rumahku. Sertifikat juga atas namaku. Ingat, waktu membeli rumah ini kamu juga bayar DP-nya sebesar 10% saja. Sisanya aku yang melunasi. Buka hatimu, Mas. Jangan sampai baktimu kepada ibu menjadi sumber kezoliman pada istrimu. Seruku. Tanpa menunggu lagi, segera aku masuk ke dalam kamar.
Kubuka lemari pakaian dengan emosi yang meledak-ledak. Bukan untuk mengemasi pakaianku, tapi baju-baju Mas Rusdi lah yang kubongkar habis. Kulempar begitu saja ke atas kasur kami. Setelah kurasa tidak ada yang tersisa, kuraup semua pakaian yang tadinya terlipat rapi itu ke dalam pelukan. Dengan langkah lebar, aku berjalan keluar. Sesampainya di hadapan suami dan mertuaku yang melongo kaget melihatku menggendong gunungan pakaian milik Mas Rusdi. Kulemparkan semuanya ke lantai, tepat di bawah kaki Mas Rusdi yang terlonjak kaget. "Apa-apaan ini, Ras?" bentaknya garang. "Pakaianmu, silahkan kamu angkat kaki dari rumah ini. Bawa ibumu juga. Asal kalian tahu ya, jika kalian tak betah tinggal bersamaku, bukan aku yang harus keluar dari rumah ini, tapi kalian." Tegasku dengan dada naik turun karena amarah. "Keterlaluan kamu, Ras. Selama ini Rusdi yang mencari nafkah, bukannya berbakti pada suamimu, kamu malah mengusirnya," ujar ibu Mas Rusdi tak senang. "Aku baru 2 bulan resign dari kantor, Bu. Selama ini aku selalu mandiri. Jangan terlalu merasa berjasa dengan memberiku nafkah yang tidak seberapa selama 2 bulan terakhir." "Kamu memang kejam, Ras. Semoga hidupmu bahagia tanpa kami," ucap Mas Rusdi. "Amin," sahutku. "Ayo Bu, kita pergi. Percuma tinggal dengan perempuan keras kepala seperti dia. Selalu merasa benar dan tidak mau disalahkan," seru Mas Rusdi. Ingin sekali aku menyahuti ucapannya, tapi keurungkan, percuma. Dijelaskan 1000 kali pun di matanya aku tetap yang paling jahat, hanya buang-buang energi saja. "Iya, cepat kalian beres-beres ya, aku tunggu di sini." Aku lalu mengambil tempat di salah satu kursi di ruang tamu rumahku. Sempat ibu mertuaku melirik tajam, tapi aku sama sekali tak gentar. Dalam hal ini aku meyakini diriku tak bersalah sepenuhnya. Berusaha melakukan yang terbaik pun dianggap salah. Lebih baik aku berubah menjadi seperti yang mereka pikirkan sekalian. Selang 15 menit Mas Rusdi bersama ibunya keluar dengan menyeret sebuah koper besar. Sebenarnya koper itu milikku, yang kubeli ketika kepergian dengan Mbak Niken kakakku. Tapi tak apalah, biar saja mereka bawa. Tanpa kata mereka melewatiku begitu saja. "Mas," panggilku. "Apa lagi?" Mas Rusdi menyahut. "Mau pakai mobil perginya?" tanyaku, tapi suamiku itu hanya diam saja. "Itu mobilku, ku beli dengan hasil jeripayahku. Itu kendaraanmu, yang selalu kamu pakai sebelum aku resign dari pekerjaanku. Dan kamu naik kelas dengan mengendarai mobilku ke kantormu." Kutunjuk sebuah motor bebek tak terlalu tua, tapi juga bukan keluaran terbaru. "Laras, tega sekali kamu pada kami. Masa kamu mau suruh Rusdi membonceng saya dengan sepeda motor? Mana bawaan kami banyak begini?" gerutu ibunya. "Ya memang itulah kepunyaan Mas Rusdi, Bu. Makanya kalau mau jahat sama orang, lihat dulu orangnya. Kalian semua hidup menumpang fasilitasku saja, gayanya seolah aku yang mengemis hidup pada kalian," ujarku sinis. "Sudah Bu, gak apa-apa. Dia akan menyesal nanti atas perbuatannya pada kita," sahut Mas Rusdi. Dia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, yang ternyata adalah kunci mobilku. "Jangan lupa surat-surat kelengkapannya, Mas. Aku menagih STNK dan BPKB mobil. Ada di dalam dashboard semuanya," jawabnya singkat. "Oke, itu kunci motormu." Jariku menunjuk pada dinding di sebelah lukisan yang kupanjang. Di situ terdapat sebuah gantungan tempat kami biasa menyimpan kunci rumah maupun kunci kendaraan. Mas Rusdi meninggalkan kopernya sejenak untuk mengambil kunci motor miliknya. "Ayo Bu, kita pergi," ajak Mas Rusdi pada ibunya. "Setelah ini ibu mau kamu menolak istri kurang ajar ini, Rus. Jangan takut kamu, Nak. Banyak perempuan di luar sana yang siap antri. Wanita mana sih yang nolak seorang ASN untuk dijadikan suami?" Ketus bicara ibu mertuaku itu sambil melirikku sadis. "Iya Bu, gak akan ada yang menolak Mas Rusdi jadi suami. Tapi kalau mereka tahu Mas Rusdi punya ibu seperti nenek sihir, pasti mereka keder juga." Mikir-mikir, aku berkata sambil jari telunjuk menunjuk ke arah pelipis sendiri. "Sudah Bu, jangan ditanggapi." Mas Rusdi segera menarik tangan ibunya menuju motor yang terparkir. Aku sebenarnya agak tidak tega ketika melihat keduanya kupayahkan menaikkan motor. Ditambah lagi sebuah koper besar yang mereka juga tampak kebingungan harus meletakkannya di mana. Tapi mau bagaimana lagi, mereka yang duluan mengibar bendera perang, menyulut api permusuhan hingga rumah tanggaku kini jadi terancam. Setelah keduanya benar-benar telah menghilang di balik tembok pagar rumah menuju jalan raya, aku pun berjalan ke depan untuk mengunci pagar. Kulanjutkan dengan menutup pintu rumah lalu menguncinya. Sungguh, bukan mauku jadi seperti ini. Keinginanku sederhana, hidup bahagia bersama keluarga kecil yang kubina bersama suami, berbakti serta merawat mertua, sambil menunggu buah hati hadir untuk menyamarakan keluarga kecil ini nantinya. Tapi impian tinggal impian. Manusia hanya bisa berencana tapi Tuhan yang menentukan.
Aku tidak mau berpikir terlalu jauh soal perceraian. Sekarang ini apa yang kulakukan hanya sebatas memberi mereka pelajaran. Jika akhirnya aku harus berpisah dengan suamiku, maka aku akan mencoba berlapang dada. Mas Rusdi hanya sedang khilaf karena hasutan ibunya. Selagi kesalahannya tidak menyangkut perselingkuhan, pintu maafku akan selalu terbuka asal ia benar-benar menyadari kesalahannya dan mau bertobat. Dengan langkah lunglai, aku berjalan menuju kamar, meraih ponsel yang tadi kuletakkan di atas meja rias. Kalau sedang dalam kondisi galau begini, aku akan selalu menghubungi Mbak Niken, kakakku satu-satunya. Halo, Assalamualaikum Ras. Suara Mbak Niken begitu ia menjawab teleponku. Halo Mbak, jawabku terbata. Sesak yang sedari tadi kutahan dan kusembunyikan agar tak terlihat lemah di depan Mas Rusdi dan ibunya, kini jebol seketika. Aku menangis sesegukan. Tekanan demi tekanan yang selama ini kuabaikan, kini ingin kubagi bersama kakakku semata wayang. Hei, kamu kenapa Ras? Ada masalah kamu? Cecar Mbak Niken. Mbak Niken, bisa ke rumahku? Ucapanku terdengar memohon. Oke, aku kesana sekarang. Mbak Niken lalu menutup telepon. Kulanjutkan tangisanku sambil menelungkup wajahku di atas bantal. Selang 30 menit bel rumahku berbunyi. Aku meraih beberapa lembar tisu kering di meja rias, lalu menyahut hidungku yang beringus. Kutatap wajah di cermin, megak mata dan hidung setelah menangis cukup lama. Ting tong, bel kembali berbunyi. Khas Mbak Niken yang tak sabaran, cepat-cepat aku keluar untuk membuka pintu sebelum aku disemprotnya. Namun aku sungguh kaget ketika melihat wajah yang terlihat setelah itu membuka pintu rumah, berdiri mematuk, menatap wajah di depanku yang tampaknya siap mengajak bertarung. Bukan Mbak Niken yang datang, seperti harapanku, melainkan Mbak Wiwi, kakak Mas Rusdi. Ia berdiri dengan wajah kaku campur geram. Bagus kau ya, beraninya kamu usir adik dan ibuku. Sudah hebat kau Laras. Tanpa basa-basi Mbak Wiwi langsung melabrak. Aku hampir saja tercegang kalau saja tanganku tak berpegangan pada salah satu kusen pintu. Wi, jangan begitu. Ingat, tujuan kita kemari karena ingin bicara baik-baik pada Laras. Mas Denny, suami Mbak Wiwi, angkat bicara, melihat istrinya yang langsung main kasar denganku. Cih, tak sudi aku bicara baik-baik pada perempuan tak tahu adat ini, Mas. Mbak Wiwi berkata sambil menatapku lekat. Aku bukannya tak bisa melawan, tapi masih berusaha menahan diri agar tidak sampai membalas. Karena jika aku sampai membalas, kupastikan aku tidak bisa berhenti sebelum melawanku babak belur. Mas Denny berusaha menahan tubuh istrinya yang masih nekat merangsek masuk. Masih belum puas karena aku belum jatuh. Lepasin Mas, teriaknya nyalang. Jangan pancing aku Mbak Wiwi. Tanpa membalas pun aku bisa membuatmu mendekam dalam sel karena telah menyerang rumahku sendiri. Ucapku tenang. Oh ya, sana lapor. Kamu mau lapor ah? Laporkan aku, ayo laporkan. Ia berkata lalu mendorongku lebih kuat. Berhenti. Sebuah suara teriakan membuat kami serentak menoleh. Di luar pagar, Mbak Niken telah berdiri membelakangi mobilnya yang terparkir. Entah sejak kapan kakakku itu tiba, aku bahkan tidak menyadarinya. Kulihat Mbak Niken setengah berlari memasuki halaman dengan wajah merah padam. Ia merenggut tubuh Mbak Wiwi dan mendorongnya dengan sekali hentakan. Untuk Mas Denny sigap menangkap tubuh istrinya. Belum tahu dia kalau si guru taekwondo sudah ngamuk melihat adiknya diserang orang. Jangan kalian coba-coba sentuh Laras. Pengecut, beraninya keroyokan. Sepertinya Mbak Niken salah paham dengan mengira Mas Denny ikut-ikutan menyerang. Kakak sama adik sama aja, kasar dan tak berpendidikan. Mbak Wiwi kembali menyerang, kali ini lewat kata-kata. Aku gak tahu ya apa permasalahan di antara kalian dan Laras. Tapi sebagai kakaknya, tentu aku tidak akan tinggal diam melihat adikku diperlakukan seperti ini. Balas Mbak Niken. Adikmu itu sudah mengusir Rusdi dan ibuku, teriak Mbak Wiwi. Mbak Niken beralih menatapku. Benar begitu Ras? Tanyanya. Aku mengangguk sebagai jawaban. Kenapa Ras? Tanya Mbak Niken lagi. Karena Mas Rusdi yang duluan mengusirku Mbak. Jelas aku tak terima. Mbak kan tahu ini rumahku. Waktu membeli rumah ini dia cuma buat DP karena gajinya sebagai honorer waktu itu minim. Jelasku. Kedua mata Mbak Niken membulat tak percaya mendapati penjelasanku. Jelas Rusdi mengusirmu. Kau memang pantas menantu durhaka, istri mandul, teriak Mbak Wiwi. Diam kau gentong. Mbak Niken membalas tak kalah garang dengan menyebut kakak iparku yang memiliki lemak berlebih itu dengan sebutan gentong. Kau ini dari tadi nyerocos terus. Sekarang juga kau panggil adikmu si Rusdi itu. Aku ingin dengar penjelasan langsung dari Rusdi dan Laras, perintah Mbak Niken. Tidak perlu, buat apa lagi memanggil si Rusdi, sahut Mbak Wiwi ketus. Kita sebagai kakak-kakak mereka harusnya bisa bersikap bijak. Jangan asal bela kalau tak tahu benar duduk perkaranya. Ini kau malah jadi provokator, suruh Rusdi datang.
Jangan jadi pengecut, Mbak Niken membalas lantang. Wajahnya sedang merah padam menahan geram pada Mbak Wiwi. Benar apa kata kakaknya Laras, Dek? Sebaiknya panggil Rusdi kemari. Aku ini juga tak tahu apa-apa, tapi kau paksa aku kesini menemanimu. Di rumah tadi kau bilang mau bicara baik-baik, tapi sampai di sini malah menyerang membabi buta. Bicara Mas Denny, wajahnya tampak frustasi dengan kelakuan istrinya. Kamu saja yang telepon si Rusdi, Mas, Mbak Wiwi berkata pada suaminya. Aku dan Mbak Niken hanya diam sambil memperhatikan mereka berdua. Tanpa banyak bicara, Mas Denny mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Mas Rusdi, suamiku. Halo Rus, bisa ke rumahmu sekarang? Ini mbakmu datang dan menyerang Laras. Di sini ada kakaknya Laras juga. Dia ingin kau datang dan menjelaskan semuanya. Jeda sejenak, mungkin Mas Rusdi sedang mengatakan sesuatu di seberang sana dan Mas Denny sedang menyimak ini. Oke, baiklah, kami tunggu di sini. Mas Denny lalu mematikan panggilan. Dia menatapku dan Mbak Niken bergantian. Rusdi segera dalam perjalanan menuju ke sini. Bisakah kita duduk di dalam dan bicara baik-baik? Ujarnya. Ideh, memangnya yang bertingkah seperti banteng ngamuk tadi siapa? Datang ke rumah orang seradak seruduk main serang. Sinisku yang membuat Mas Denny menunduk malu. Iya Ras, maafkan kami ya, ujarnya kemudian. Sudah, sekarang ayo kita masuk. Malu di luar jadi tontonan orang lewat. Mbak Niken memimpin masuk ke dalam. Aku, Mas Denny, dan Mbak Wiwi mengikutinya, seolah dialah tuan rumahnya. Ambilkan Mbak minum Ras, perintah Mbak Niken. Duh, kakakku yang satu ini, dari dulu ia memang selalu bosi. Seperti ada aturan tak tertulis bahwa aku harus selalu mematuhinya seperti kacung. Bentar Mbak, aku melangkah ke arah dapur dan segera ku ambil dengan segelas es sirup koko pandan di tangan. Ku berikan gelas berisi minuman tersebut kepada Mbak Niken, yang langsung menegaknya hingga separuh gelas. Sengaja aku hanya membuat minuman untuk Mbak Niken, untuk kakak iparku dan suaminya. Sorry. Duduk sini Ras. Mbak Niken menepuk jok sofa di sebelahnya, memintaku duduk di situ. Di mata kakakku, aku ini memang selalu bagai gadis kecil 20 tahun yang selalu ditindas tapi sekaligus dilindunginya. Kami menunggu beberapa saat dalam kebisuan, hingga akhirnya terdengar suara motor berhenti di halaman rumah. Itu pasti Mas Rusdi, batinku. Tidak lama kemudian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab semua orang serentak, kecuali aku. Iya, aku. Karena aku menjawabnya dalam hati. Perasaan dongkol ini masih betah bercokol dalam dada atas sikapnya yang menyakitkan hati. Mas Rusdi melangkah masuk, walau tampak keraguan di matanya. Mata kami bersitatap, namun tidak ada lisan yang keluar dari bibir masing-masing. Ia lalu memalingkan muka, menatap kakaknya yang masih tampak gusar. Lalu Mbak Niken dengan wajah slow namun tetap waspada. Duduk Rus, kita Mbak Niken Mbak Ratu pada dayangnya. Dan sama sepertiku, Mas Rusdi hanya menurut. Mungkin ia segan, karena bagaimanapun juga Mbak Niken masih berstatus kakak iparnya. Setelah semua berkumpul dan duduk mengelilingi satu meja, Mbak Niken mulai membuka pembicaraan. Rusdi, apa benar kamu mengusir Laras adikku dari rumah ini? Yang ditanya tampak merasa tidak enak hati. Perpaduan rasa malu juga rasa bersalah tersirat di matanya. Rusdi mengusir adikmu karena dia sudah kurang ajar pada ibu kami. Celotukan tak diharapkan itu keluar dari mulut Mbak Wiwi. Kau diam, aku tak bertanya padamu. Suara Mbak Niken terdengar dingin, berpadu dengan ekspresi wajah horor. Kurasa Susana pun lewat. Memang itu kenyat. Kalau kau tidak bisa diam, jangan salahkan aku kalau aku terpaksa seret kamu keluar dari sini. Potong Mbak Niken cepat. Coba saja kau berani, tantang Mbak Wiwi dengan berani. Ia sungguh tak tahu siapa lawan di depannya ini. Salah memilih mangsa dia. Mendadak hatiku jadi geli dengan kesombongannya tanpa memperhitungkan kekuatan lawan. Mbak, sudah, biar aku yang bicara, Mas Rusdi berkata pada kakaknya yang kemudian mencebik sinis ke arahku. Mas Rusdi menatap lurus kepada Mbak Niken yang sedang menyimak dengan mimik serius. Aku memang mengusir Laras, Mbak. Aku terbawa emosi. Aku salah, tapi Laras juga memprovokasiku, Mbak. Laras dan ibuku sering tidak sepaham. Aku menggertakkan gigi mendengar cerita versinya sendiri itu. Versi karangan bebas yang dibuat dan dihembuskan oleh ibunya. Kalau ibu dan istrimu berselisih, apa harus kamu mengusir istrimu? Sebagai kepala keluarga, kenapa kamu tidak berusaha mendamaikan keduanya, tapi malah memihak salah satu? Datar suara Mbak Niken, namun aku tahu, ia sedang menutupi gusar di hatinya saat ini. Iya Mbak, seharusnya itu yang aku lakukan, tapi aku juga tak terima ibuku direndahkan oleh Laras. Aku hendak melontarkan makian pada Mas Rusdi, tapi cekalan tangan Mbak Niken seolah memperingatkanku untuk diam dulu. Merendahkan bagaimana maksudmu? Bisa kau jelaskan? Kau tenang saja, jika adikku bersalah,
Aku orang pertama yang akan memarahi dan menghajarnya, ujar Mbak Niken. Mas Rusdi tampak kebingungan. Jelas dia bingung. Wong aku tidak pernah melakukan seperti yang ia tuduhkan. Kenapa diam, Rus? Atau kamu hanya mengarang cerita saja? Ujar Mbak Niken lagi. Hei, ini namanya kau menyudutkan. Jangan cuma Rusdi yang kau cecar, tanya Laras juga. Dia yang punya andil besar dalam masalah ini. Mbak Wiwi memotong sesi tanya jawab antara Mbak Niken dan Mas Rusdi. Mbak Niken mengabaikan kakak Mas Rusdi. Dia fokus pada suamiku yang kebingungan. Mbak Niken menarik nafas. Aku tahu dia mulai kesal. Mas Rusdi sendiri jadi gelisah mendapat intimidasi secara tak langsung melalui gestur Mbak Niken. Sekarang giliran Muras. Ceritakan semua yang terjadi. Tanpa bumbu. Jangan ada yang dilebihkan dan jangan pula ada yang dikurangi. Mbak kan kenal aku dari orok. Mana pernah aku ngarang bebas buat menjatuhkan orang lain, sahutku sambil melirik Mas Rusdi. Aku pun mulai bercerita awal mula perselisihan yang terjadi. Dari makanan yang dikomplain keasinan hingga opor ayam yang dikatakan aku sengaja membuat ibu mertua tak mau makan. Juga perihal telepon Mbak Wiwi yang berisi caci maki serta tuduhan keji ibu mereka. Tidak ada yang luput. Mas Rusdi diam ikut menyimak. Mbak Niken merubah posisi duduknya yang tadinya menender. Kini ia mencodongkan tubuhnya ke arah Mas Rusdi sambil menyilangkan kaki. Maaf. Jujur aku bilang ya Rus, bukan karena Laras adikku, tapi bagaimana sesama perempuan yang juga sudah berumah tangga. Sebagai suami, kau juga suami picik. Mbak Niken berkata dengan nada pelan tapi menusuk. Kalau ibumu mengeluh soal pelayanan Laras sebagai menantu, kenapa tak kau carikan saja perawat khusus untuk mengurusnya? Kau minta istrimu mengurus ibumu, tapi kau sendiri tak percaya pada istrimu. Dan kau, Mbak Niken menunjuk Mbak Wiwi. Kalau kau begitu sayang pada ibumu dan khawatir dia diperlakukan tidak baik oleh Laras, kenapa tak dari dulu kau ambil ibumu dan kau rawat sendiri? Kalian menuntut bakti dari Laras untuk ibu kalian, sedang kalian sendiri ogah ngurusnya. Yes, aku bersorak dalam hati. Mbak Niken ini emang juara, gak ada lawannya. Dia memang tegas dan selalu adil dalam menyikapi suatu masalah. Meski aku adalah adiknya, ia tak akan membelaku jika aku memang bersalah. Kalian lebih buruk dari Laras. Dan parahnya, kamu berani mengusir Laras dari rumahnya sendiri, Rusdi. Tegas nada bicara Mbak Laras membuat Mas Rusdi bungkam cukup lama. Rus, kenapa kamu diam saja sih? Jangan mau dipojokkan begitu sama iparmu. Dia cuma orang luar. Mbak Wiwi bersuara, tak terima mengakui kesalahan sendiri dan berusaha menjadi kambing hitam. Apa bedanya kau dengan aku? Kita sama-sama orang luar dalam permasalahan rumah tangga mereka, sahut Mbak Niken. Sekarang gini aja deh, Rus. Kamu maunya gimana? Mbak Niken beralih lagi pada Mas Rusdi. Maksudnya Mbak? Ia tergagap. Mampus kau, umpatku dalam hati. Ya kamu maunya gimana hubunganmu sama Laras? Apa kamu mau begini terus? Kasihan adikku dong. Kalau kamu gantung, tadi Laras bilang ibumu sempat menyinggung soal talak segala. Bener? Mas Rusdi tampak bias. Ia menatapku beberapa saat. Aku gak pernah berpikir sampai sejauh itu, Mbak. Buktinya aku gak ada menjatuhkan talak dalam perselisihan kami tadi. Maafkan ibuku, mungkin ibu terbawa emosi karena semua lagi panas. Jelasnya, ada rona ketakutan di wajahnya. Aku memasang wajah sok cool dan jual mahal. Apa ku bilang kan, Mas Rusdi pasti juga memikirkan hal yang sama sepertiku. Mbak Niken manggut-manggut mendengar perjelasan Mas Rusdi. Dasar laki-laki gak punya prinsip, malu aku punya adik kayak kamu. Maki Mbak Wiwi sambil melengos kesal. Ucapannya itu tentu ia tunjukkan untuk Mas Rusdi yang kian menunduk dalam. Kamu kok hobi banget ya memprovokasi. Bagus dong, suami istri akhirnya akur, ujar Mbak Niken pada Mbak Wiwi. Iya dek, bagus. Kalau Rusdi dan Laras jadi baikan lagi. Kok kamu masih panas aja sih? Mas Denny berkata. Kamu tahu apa sih Mas? Diam aja deh. Serga Mbak Wiwi galak pada suaminya itu. Benar-benar ia tak mempertimbangkan harga diri suaminya di depan banyak orang. Gak semudah itu kalau mau balikan ya, aku berkata. Semua orang menatap padaku, termasuk Mbak Niken. Aku mau mereka semua meminta maaf padaku dulu, terutama Mas Rusdi dan ibunya. Lanjutku lagi. Ngelunjak, apa pentingnya minta maaf sama kamu? Seru Mbak Wiwi dengan mata melotot. Sadar gak kamu? Kami ini lebih tua dari kamu. Mimpi kamu kalau aku dan ibu mau minta maaf. Ia tapak sewot. Salah ya minta maaf, Mbak. Bukan perkara tua atau muda. Intinya siapa salah ya harus minta maaf. Jawabku sok kalem. Laras, kalau boleh biar aku yang mewakili keluargaku untuk meminta maaf. Kami yang salah, terutama aku karena tidak bisa membatasi masalah antara kamu dan ibuku, ucap Mas Rusdi. Gak bisa, mereka harus minta maaf secara langsung padaku.
Aku bersikeras bertahan dengan keinginanku. Mbak Niken tiba-tiba mencubit pahaku. Ah, sakit mbak. Begitu tertahan dengan mata lebar. Kamu tuh jangan keras kepala. Rusdi sudah mengakui salah. Kalau kakak dan ibunya belum terkatuk hatinya, ya biarkan. Doakan saja mereka cepat dapat hidayah biar nggak suka fitnah orang lagi. Mbak Niken berkata padaku, aku sebenarnya belum puas, tapi Mbak Niken juga benar. Aku tidak boleh keras kepala. Biarlah aku mengalah dulu kali ini. Meski hati ini sebenarnya masih jengkel dan susah memaafkan. Bagaimanapun aku juga manusia biasa. Istri mana sih yang mau saja terima jika tidak dihargai dan selalu dipojokkan? Jadi aku dan ibu boleh tinggal di sini lagi, Ras? Dengan wajah takut-takut Mas Rusdi bertanya kepadaku. Aku bergeming saja, malas untuk menjawabnya. Bibir ini rasanya terkunci untuk berkata iya. Mbak Niken menjawil pahaku kali ini, tidak mencubitnya seperti yang tadi ia lakukan. Tuh kan, emang bener tuh, si Laras berat hati menerima ibu, selorok Mbak Wiwi. Mbak, gimana kalau untuk sementara ibu tinggal sama Mbak dulu? Mbak bantu menenangkan ibu, karena kalau langsung kembali ke sini takutnya Laras dan ibu masih saling emosi. Usul Mas Rusdi pada kakaknya. Loh, kok gitu? Ya kamulah, anak lelaki itu milik ibunya Rusdi. Jadi kamu yang lebih wajib buat mengurus ibu. Mbak Wiwi langsung panik dan menolak. Mendengar dalihnya barusan ingin sekali aku berkata nyinyir bin julid. Gak apalah dek, ibumu tinggal dulu bersama kita. Mas gak keberatan kok. Mas, kamu gak keberatan karena kamu kan gak seharian di rumah. Tahu sendiri ibu bawel banget, gak tahan aku. Aku dan Mbak Niken tak lagi dapat menahan tawa. Mbak Wiwi tanpa sadar membongkar sifat asli ibunya. Kutatap ia dengan pandangan meledek. Loh mbak, kita ini sama-sama anaknya ibu. Dan sebagai anaknya, kita ini sama-sama punya kewajiban untuk merawat dan menjaga ibu. Mas Rudi bicara sambil memandang kakaknya. Mbak Wiwi menatap jengkel padaku. Suruh Laras saja, dia kan belum punya anak. Gak ada kegiatan juga kan? Kalau aku kan anaknya banyak. Ngurus 3 anak saja aku kelimpungan. Ini ditambah ibu. Gerutunya sambil cemberut masam. Mas Rudi menatapku penuh harap. Tak urung aku iba juga. Sejahat-jahatnya perbuatan ibu mertua padaku. Aku tetap berkewajiban berbakti padanya seperti aku berbakti pada orang tua sendiri. Sudah Laras, ini akan jadi ladang pahala buatmu. Kalau kamu lakukan dengan ikhlas, nasihat Mbak Niken sambil menepuk pahuku pelan. Setelah menimbang-nimbang, walau masih ada yang terasa mengganjal di dalam sini, tapi akhirnya aku membuat keputusan yang aku sendiri berharap tidak akan menyesalinya di kemudian hari. Baiklah, ibu bisa tinggal di sini, tapi aku harap ibu bisa merubah tabiatnya. Jangan bikin ulah lagi seperti kemarin. Aku ini manusia biasa, bukan malaikat. Aku juga bisa marah dan sakit hati. Aku berkata sambil menatap wajah Mas Rusdi. Bibir laki-laki itu langsung mengurai senyum. Disentuhnya lenganku pelan, kemudian berkata, aku janji Ras, kejadian tadi adalah yang terakhir. Mas Rusdi berkata mencoba meyakinkanku. Aku pun mengangguk tanda setuju. Mencoba berdamai dengan diri sendiri agar tak terus menyimpan sakit hati. Jemputlah ibu mas, ucapku akhirnya. Mas Rusdi menarik nafas lega. Begitu juga Mbak Vivi, ia merasa terbebas dari kewajiban mengurus ibunya sendiri. Kakak iparku itu bahkan tak tahan dengan perangai ibunya sendiri. Berani-beraninya kemarin dia memaki-maki aku dan mengatakan aku ini seorang menantu durhaka. Lalu sebutan apa yang tepat untuknya? Anak kandung yang menolak mentah-mentah merawat ibu yang telah mengandung, melahirkan, serta membesarkan ia hingga dewasa. Memang benar kata pepatah, gajah di pelupuk mata tak nampak, semut di seberang laut tak nampak. Itulah peribahasa yang pas untuk menggambarkan kelakuan kakak iparku itu. Dia bisa melihat dan menilai keburukan serta kekuranganku, namun dia tidak bisa melihat serta menilai kekurangannya sendiri. Mbak Niken kemudian bangkit berdiri. Ya sudah, ku anggap masalah ini sudah beres ya Laras. Belajar sabar, tetap hormati mertuamu meski sikapnya seringkali membuat kita frustasi. Dan kamu juga Rusdi, jangan pernah lagi memperlakukan Laras seperti ini. Jika terulang, aku tak akan segan-segan lagi pada kalian. Mbak Niken berkata penuh penekanan sambil melirik ke arah Mbak Wiwi. Aku paham, kalimat terakhirnya tadi ia tunjukkan buat kakak iparku itu. Kami semua berjalan ke pintu. Mbak Wiwi menyeret Mas Denny menuju motor mereka. Tanpa salam apalagi basa-basi, mereka pergi berlalu begitu saja. Mbak Niken berbalik ke arahku sebelum masuk kembali ke dalam mobil. Ingat ya Ras, banyak sabar. Sekiranya mulai ada percikan api yang dapat menimbulkan konflik, hindari saja. Kalau sudah di luar batas, baru boleh dilawan selagi kamu benar. Mbak Niken memberi wejangan. Iya mbak, makasih ya. Ku peluk erat tubuh ramping tanpa lemak milik Mbak Niken yang selalu membuatku iri. Jika adik kurus,
Jangan pernah sakiti Laras. Semoga ibumu bisa melembutkan hatinya agar bisa berdamai dengan Laras. Ia berpesan lagi pada Mas Rusdi. Iya Mbak, saya janji, dan saya juga minta maaf atas semua yang telah terjadi, jawab Mas Rusdi. Mbak Niken pun masuk ke dalam mobilnya lalu berlaju pergi. Hingga kini tinggallah aku berdua saja dengan Mas Rusdi. Aku menatap ke arah jalanan yang sudah mulai sepi. Hanya 1-2 saja kendaraan yang melintas. Ras, suara Mas Rusdi memecah keheningan di antara kami. Aku hanya meliriknya. Biar gimana pun aku harus sok jual mahal agar dia mikir-mikir kalau mau bikin salah terhadapku. Sahutku. Mas Rusdi terlihat gelisah. Mas mau jemput ibu dulu ya? Kamu benar ikhlas kan jika ibu kembali lagi ke rumah ini? Tanyanya. Ku tarik nafas sambil menyadarkan punggung ke sisi pagar. Dari dulu aku selalu ikhlas dan tulus merawat ibumu, Mas. Memang, aku tak pandai berbahasa basi, bermanis-manis, tapi soal ketulusan hati tidak bisa kita nilai dari semua itu, ujarku. Mas Rusdi menunduk sesaat, lalu kembali menatapku. Aku akan coba beri pengertian pada Ibu Ras agar tak bersikap menyusahkan lagi kelak. Janjinya, kutanggapi hanya dengan sebuah senyuman tipis. Sudah, jemput ibu sana. Ini sudah larut malam. Pakailah mobil. Jangan sampai kalian sakit terkena angin malam. Aku berkata, lalu melangkah dan terus masuk ke dalam rumah. Terima kasih Ras. Samarku dengar ia bicara. Suara Mas Rusdi terbawa oleh sunyi kendaraan yang lalu lalang. Karena rumahku terletak persis di pinggir jalan. Aku terus berjalan masuk ke dalam. Rasa kantuk dan lelah karena konflik yang menguras emosiku seharian. Kulangkahkan kaki menuju kamar mandi. Ritual wajib sebelum tidur, cuci muka dan menggosok gigi terakhir wudhu. Terasa nyaman saat tubuh ini rebah di atas ranjang empung. Urusan bagaimana menghadapi ibu Mas Rusdi nanti, ku kesampingkan dulu, aku butuh tidur. Berkali-kali menguap, aku pun akhirnya jatuh tertidur. Entah sudah berapa lama aku terlelap, panggilan alam memaksaku bangun dari lelapnya buayan mimpi. Kandung kemihku terasa penuh. Aku bermaksud buang air kecil di toilet. Saat kedua kaki menapak lantai, aku dikejutkan oleh sosok yang terbaring di bawah, hampir terinjak olehku. Mas Rusdi tertidur di lantai atas beralasan selimut. Entah apa maksudnya dia tidur di bawah sini. Awalnya aku hendak membangunkannya dan menyuruhnya pindah ke kasur. Tapi setelah aku pikir-pikir lagi, nanti dia kegeeran karena merasa aku perhatikan. Lebih baik ku diamkan saja dia, anggap aja gak lihat. Kulangkahi kedua kakinya yang terbujur agar tak sampai terinjak. Aku cepat-cepat keluar menuju kamar mandi di belakang. Setelah menuntaskan hajat, aku pun kembali lagi ke kamar. Saat melewati kamar yang biasa ditempati oleh mertua, telingaku menangkap sebuah suara tangis lirih. Jangan-jangan kuntilanak. Aku berdidik merinding. Ya Allah, ya Allah. Suara itu terdengar samar. Jelas ini bukan suara kuntilanak. Ini seperti suara ibu Mas Rusdi. Jiwa kepoku pun bergidik. Tadinya ingin kuacukan saja dan melanjutkan tidurku. Tapi sebagian diri ini memaksaku mencari tahu apa gerangan yang terjadi di dalam sana. Kenapa juga wanita angku itu menangis di tengah malam buta begini? Dengan berjingkat pelan seperti seorang pencuri di rumah sendiri, aku mendekati kamar ibu mertuaku. Nekat, ku dekatkan sebelah mata pada lubang kunci, aku mengintip. Apa-apaan sih ini? Antara kepo dan takut dosa berkecamuk dalam dada. Tapi sungguh, aku ingin tahu apa yang terjadi pada ibu. Walau hanya sebagian kecil yang bisa kutangkap dengan satu mata ini, tapi cukup untuk dapat melihat sosok ibu yang sedang bersimpu di atas sajadah, lengkap dengan mukena putih yang masih dipakainya. Oh, ternyata dia menangis karena sedang khusyuk berdoa. Tapi kira-kira apa yang didoakannya? Apakah ibu sedang sholat taubat karena semua kejahatannya padaku selama ini? Aduh, kenapa aku jadi songong begini? Sendirinya masih banyak dosa, tapi sudah sok-sokan menghitung dosa orang lain. Cepat aku beristighfar dalam hati, lalu kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Aku terbangun jam 4 subuh, tepat ketika alarm di ponselku berbunyi. Melawan kantuk yang menggelayoti mata memang sebuah tantangan berat. Suara kokok ayam mulai terdengar, sementara azan subuh masih 15 menit lagi. Aku lantas bangkit, berusaha menyakan bisikan setan yang membujuk melanjutkan tidur. Mas Rusdi masih merengkuk di bawah. Selimut menutup tubuhnya hingga ke dagu. Kasihan sih, tapi aku masih gengsi. Aku berjalan menuju kamar mandi dengan sedikit sempoyongan. Rasa kantuk ini biasanya akan langsung buyar begitu wajah terkena air wudhu.
Pintu kamar ibu mertua masih tertutup rapat. Kubiarkan saja, mungkin sebentar lagi ia bangun. Ketika kembali ke kamar dan akan melaksanakan sholat, aku baru sadar posisi Mas Rusdi yang tidur di atas lantai tentu tidak memungkinkan untuk melaksanakan sholat. Masa iya aku udah sholat di depan tubuhnya yang masih tertidur lelap? Udah kayak nyolatin mayat aja sih. Amit-amit. Aku bergidik sendiri membayangkan pikiranku yang melantur ngawur itu. Mas, bangun, sholat Ki, udah subuh. Mau tak mau aku terpaksa membangunkannya. Mas Rusdi langsung menggeliatkan badan. Ia mengerjapkan mata lalu menatapku. Sudah subuh, Ras? Tanyanya dengan suara parau. Kujawab dengan anggukan kepala. Pakai nanya, gak lihat apa? Dia aku sudah memakai mukena. Ras, panggilnya. Apa? Sahutku. Kamu masih marah sayang? Tanyanya sok romantis. Masih, jawabku singkat. Udah deh, aku mau sholat ini. Kamu sana Gi, udah terus sholat juga, perintahku. Mas Rusdi segera bangun dan menuju ke belakang meninggalkan selimut, lengkap dengan bantal gulingnya yang berserakan di lantai. Ku kemasi sekenanya saja, lalu menggelar sajadah. Suasana pagi ini terasa amat canggung. Kami duduk di meja makan bertiga, aku, Mas Rusdi, dan ibunya. Nasi goreng panas telah terhidang di depan kami. Jangan tanya siapa yang bikin, sudah jelas aku. Aku bukan jenis orang yang mudah melupakan kalau sudah disakiti hatinya. Memaafkan oke, melupakan tunggu dulu tanpa bicara. Aku menyendokkan nasi goreng ke piringku, lalu makan. Aku enggan berbasa-basi pada dua orang di depanku ini. Mereka mau makan, syukur, enggak ya sudah. Tapi pada akhirnya mereka juga mengikuti jejakku dengan menyendokkan nasi goreng bergantian. Aku mau kembali kerja, ucapku di sela-sela waktu makan. Mas Rusdi spontan menatapku. Kerja, ulangnya. Iya, tapi Ras, kalau kamu khawatir soal ibu, itu tidak perlu Mas. Semuanya akan tetap berjalan seperti biasa. Toh selama kami di rumah juga ibu selalu di kamarnya kok. Kupotong ucapan protes yang hendak diucapkan Mas Rusdi. Sudah Rusdi, jangan dibantah. Terserah dia maunya apa. Ya pasti kita cuma numpang di rumahnya, ujar ibu mertua tanpa memandang kami. Kuhembuskan nafas perlahan. Apa harus sebagi ini baku hantam kembali dimulai padahal baru semalam kami melakukan gencatan senjata? Tolong jangan menyindirku seperti itu, Bu. Tapi asal ibu ketahui, Laras tidak akan bicara begitu jika tidak diprovokasi, ucapku. Sudah. Oke Ras, kamu boleh kembali bekerja, tapi tolong urusan di rumah jangan sampai terbengkalai, potong Mas Rusdi. Kapan kamu akan mulai bekerja, Ras? Ia bertanya lagi. Secepatnya, jawabku. Sebagai seorang istri, aku tahu tugas utamaku adalah berbakti pada suami. Mengurus rumah tangga adalah ladang pahala bagiku. Akan tetapi mengingat bagaimana sikap ipar dan mertuaku juga Mas Rusdi yang begitu mudahnya terhasut, tentunya aku harus waspada dari sekarang. Sedangkan mereka saja berani mengusirku dari rumahku sendiri, juga mengungkit-ungkit masalah nafkah yang memang adalah kewajiban Mas Rusdi sebagai suami. Apalagi jika aku menggantungkan hidup sepenuhnya kepada suami. Entah apa yang akan mereka lakukan padaku seandainya itu benar-benar terjadi. Lagi pula dengan bekerja aku bisa membunuh kebosanan yang melandaku sepanjang hari di rumah. Selain mendapatkan penghasilan juga tentunya. Mas Rusdi menepikan piringnya yang telah kosong. Kuharap kamu mempertimbangkan lagi keputusanmu untuk kembali bekerja, Ras. Aku lebih senang jika kamu tetap di rumah seperti sekarang ini, ucapnya lalu beranjak berdiri. Aku pergi kerja dulu, ujarnya, lalu menghampiri ibunya untuk cium tangan berpamitan. Ia kemudian berganti menghampiriku, memberikan tangannya untuk kucium. Masih setengah hati aku melakukannya karena kesal di hati masih belum hilang sepenuhnya. Sepeninggal Mas Rusdi, aku mengemasi meja makan. Menumpuk piring kotor jadi satu, termasuk piring bekas makan mertuaku. Ia masih duduk di kursinya, termenung, seolah sedang memikirkan sesuatu. Keputusan untuk tak mengganggunya dan membawa piring-piring dan gelas kotor ke wastafel untuk kucuci. Perempuan zaman sekarang memang suka lupa diri, lupa akan kodratnya sebagai istri. Jangan lebih memilih bersenang-senang di luar dengan alasan bekerja membantu suami mencari nafkah. Ia mulai mengoceh. Aku tetap menyibukkan diri dengan air dan sabun serta peralatan makan yang sedang kucuci. Aku masih mengingat pesan Mbak Niken untuk lebih sabar dan mengalah. Termasuk kamu, Laras, ujarnya lagi. Kali ini dengan suara yang sengaja dikeraskan. Ia mau memancingku sepertinya. Dasar. Kenapa diam saja? Takut kalau melawan kamu akan diceraikan Rusdia. Kali ini aku terpaksa mematikan air yang mengalir dari keran. Aku berbalik menghadapnya yang ternyata sedang menatapku juga. Ibu jangan bikin aku tertawa, Bu, ucapku sambil menatap lurus ke matanya. Ia melipat kening.
siapa yang takut diceraikan? Ibu lupa siapa pemenangnya tadi malam. Lanjutku sambil menaikkan sebelah alis. Tapi kamu juga kan yang akhirnya meminta maaf dan meminta kami kembali ke rumah lagi. Tawaku seketika pecah memenuhi ruang dapur yang tak terlalu luas. Ibu dengar dari siapa? Tanyaku setelah tawaku reda. Ia menatapku tak suka. Bu, bukan aku yang meminta maaf apalagi takut diceraikan. Bukannya aku sombong, tapi Mas Rusdila yang meminta maaf serta memintaku mengizinkan kalian kembali ke rumah ini. Kalau tidak percaya, silahkan tanya sendiri padanya, ujarku. Ibu Mas Rusdi menelan ludah, mata yang tadinya sombong menantang, kini terpukur menatap kosong pada lantai. Bu, sudahlah, aku tak pernah berniat jadi musuh ibu. Berdamailah denganku, juga berhenti memancing perseteruan. Bukan aku yang rugi, tapi ibu. Kenapa aku yang rugi? Ia bertanya. Kalau situasi kita terus memburuk, mau tidak mau ibu harus keluar dari rumahku. Mau tinggal di mana? Di rumah Mbak Wiwi. Apa ibu tahu kalau semalam Mbak Wiwi menolak mentah-mentah untuk menampung ibu di rumahnya? Wajah mertuaku seketika pias, memucat, lalu tampak sendu sebersit iba muncul di permukaan hatiku. Aku sebenarnya tidak tega mengatakan ini, Bu. Tapi jujur saja, aku bingung kenapa ibu sangat membenciku, padahal aku tak pernah memusuhi ibu. Kalau ibu merasa baktiku sebagai menantu masih kurang, aku minta maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, bukan? Termasuk juga ibu. Kuakhiri kalimat pancaku dengan senyuman. Sengaja aku berkata begini, agar dia pikir, siapa tahu Hidayah menyapa hatinya yang sekeras batu, lalu menjadi selembut kapas. Ia bangkit tanpa sepatah kata pun lagi, berjalan begitu saja ke kamarnya dengan ekspresi kosong. Gamang, itu yang kutangkap dari sikapnya saat ini. Aku pun melanjutkan kegiatan cuci piring yang sempat terhenti tadi. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.